Oke, kembali lagi dengan channel ini. Pada video kali ini kita akan coba bahas soal-soal yang berkaitan dengan panjang busur, luas juring, dan luas tembereng. Nanti apabila dirasa terlalu cepat penjelasannya, boleh dipersilakan untuk diputar kembali video ini secara pelan-pelan supaya betul-betul memahami secara utuh dan konkret. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya ya. Nah, coba dilihat soal ini. Nah, di sini terlihat ada sebuah lingkaran dan lingkaran tersebut memiliki derajat ya. Nah, coba kita artikan ya. Sebuah sudut AOB besarnya 105 derajat dan jari-jarinya 12 cm. Panjang busur kecil AB adalah, nah ini berkaitan dengan panjang busur. Nah, panjang busur sendiri itu rumusnya alfa per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Nah, kita lihat di sini besar derajatnya berapa. Nah, oke, derajatnya di situ dikatakan 105 per 360 dikali ring lingkaran itu sendiri, rumusnya adalah 2 kali Pi kali R ya. Nah, berarti kita dapatkan 105 per 360 dikali 2 dikali, kita lihat jari-jarinya bukan merupakan kelipatan 7, tapi hasilnya merupakan bilangan bulat. Berarti kita coba gunakan yang 22/7 ya. Lalu kita coba sederhanakan 105 dengan 360. Nah, coba itu masing-masing bagi berapa tuh? Bagi 5, ini 21, kita bagi 5 72, kemudian kita bagi 3, ini 7, kita bagi 3, ini 24, sehingga 105 per 360 bisa kita sederhanakan menjadi 7 per 24 dikali 2 dikali 22/7 dikali 12. Nah, sehingga terlihat banyak yang bisa kita sederhanakan ya. Nah, 7 yang di sini bisa kita coret dengan 7 sini. Nah, 2 kali 12 sendiri itu 24, sehingga ini bisa kita coret dengan ini.
dapatkan panjang busurnya adalah 22. Berarti panjang busur minimum AB adalah 22 yang A. Oke. Sekali lagi, jika dirasa penjelasannya terlalu cepat, persilakan untuk memutar ulang kembali video ini secara pelan-pelan supaya betul-betul memahami secara utuh dan komplit. Kita lanjut ya. Sebuah lingkaran dengan besar sudut pusat 60 derajat dengan panjang jari-jari lingkaran 7, maka luas juring kecil lingkarannya adalah, nah ini berkaitan dengan luas juring. Kalau contoh sebelumnya berkaitan dengan panjang busur. Nah, berarti luas juring alfa derajat per 360 derajat dikali luas lingkaran. Nah, bedanya dengan panjang busur, kalau panjang busur menggunakan keliling lingkaran, sementara kalau luas juring menggunakan luas lingkaran, tetapi sama-sama menggunakan alfa derajat atau membutuhkan derajat ya. Oke, kita lanjut ya. Ketahui dari soal itu derajatnya adalah 60. Tinggal kita input 60 per 360 derajat dikali luas lingkaran sendiri, rumusnya pi r kuadrat ya. Nah, kita sederhanakan menjadi 1/6 dikali 22 per 7 dikali 7 dikali 7 ya. Nah, ini bisa kita coret 7 dengan 7 nya, kemudian 22 dibagi 2 itu 11, 6 dibagi 2 itu 3. Nah, berarti hasilnya adalah 77 dibagi 3. Nah, berapa tuh kira-kira? 77 dibagi 3. Kita dapat hasilnya 25,6. Nah, ini hasil dari soal ini ya. Oke. Lanjut ya, kita next ya. Sebuah lingkaran dengan besar sudut pusat 60 derajat dengan panjang jari-jari lingkaran 12 cm, maka panjang busur yang terbentuk adalah, oke, nah ini sama seperti soal sebelumnya, tetapi ini berkaitan dengan panjang busur. Panjang busur sendiri itu rumusnya alfa derajat per 360 derajat dikali keliling lingkaran ya. Nah, sementara di sini diketahui besar sudutnya adalah 60 derajat. Jadi langsung kita input saja 60 derajat per 360 derajat dikali rumus keliling lingkaran adalah 2 pi r. Nah, sehingga ini bisa kita sederhanakan menjadi 1/6 dikali 2 dikali 3/14/100 dikali 12 ya. Oke, sehingga bisa kita coret nih ya, 12 dibagi 6 itu 2 ya. Nah, sehingga kita bisa dapatkan 2 kali 2 sendiri hasilnya 4. Jadi tinggal kita kalikan dengan 314. Berarti 4 dikali 314
1256 dibagi 100. Nah, maka kita dapatkan 12,56 cm. Ini jawabannya ya, yang B. Oke, cukup mudah ya, karena sesuai dengan rumusnya ya. Oke, lanjut ya, kita next ya. Oke. Nah, pada gambar di bawah, besar sudut AOB 50 derajat. Ini AOB ya, 50 derajat. Kemudian besar sudut COD 80 derajat. COD 80 derajat. Jika panjang busur AB sama dengan 16, panjang busur AB 16 nih. Nah, maka panjang busur CD adalah seperti ini. Kita harus cari panjang busur ini berapa. Nah, jika bertemu soal yang seperti ini, ada cara atau teknik cepatnya, yaitu dengan menggunakan perbandingan. Bagaimana cara menggunakan perbandingan? Yaitu apabila ada 3 informasi yang diketahui, maka sudah cukup untuk menggunakan perbandingan ya. Bisa juga pakai cara penjabaran dari rumus panjang busur itu sendiri, cuma biasanya akan menjadi lebih panjang ya. Nah, bagaimana cara menggunakan perbandingan? Nah, di sini kita lihat ya, kita bandingkan saja nih. Nah, berarti derajat yang 50 derajat kita bandingkan dengan 80 derajat. 50 derajat itu berbandingnya dengan 80 derajat ya. Sementara panjang busur AB sudah diketahui 16. Sementara panjang busur CD kita belum tahu atau yang sedang kita cari. Kita misalkan X ya. Lalu dari sini bisa kita sederhanakan. Coret ya. Berarti tinggal 5/8 sama dengan 16 per X. Nah, di sini bisa kalian kali silangkan ini ke sini, ke sini ya. Nah, berarti jadi 5X sama dengan 16 dikali 8. X sama dengan 16 kali 8 itu sendiri adalah 128 bagi 5. 25,6 cm. Nah, ini besar dari panjang busur CD ya, 25,6 cm. Sekali lagi, jika bertemu soal yang berbentuk seperti ini, apabila ada 3 informasi yang diketahui, maka cukup bisa kita gunakan perbandingan ya, derajat dengan derajat, panjang busur dengan panjang busur. Cukup mudah ya. Next ya. Oke, nah sama seperti soal sebelumnya ya. Kita tuliskan dulu apa-apa saja informasi yang diketahui. Pada gambar di bawah, panjang busur PQ 42, panjang busur PQ 42 dan RS 28, jika besar sudut POQ 75 derajat, maka besar sudut ROS adalah, nah ini kebalikan dari soal sebelumnya. Kalau soal sebelumnya informasi yang diketahui adalah derajatnya, kemudian kita diminta mencari panjang busurnya. Nah, kalau soal ini sebaliknya ya, panjang busurnya sudah kita dapatkan, kita diminta mencari salah satu sudutnya. Sama seperti contoh sebelumnya ya. Kita bandingkan saja. Nah, berarti kita bandingkan dengan ini ya, berarti 42 berbanding 28 sama dengan, karena 42 ini besar sudutnya sudah ada 75, kita tulis 75 derajat ya per, nah ini kita belum tahu nih karena emang yang kita sedang cari ya, anggap saja X. Nah, lalu kalau sudah
bertemu bentuk seperti ini bisa kita sederhanakan dulu nih ya. Kita bagi berapa nih? 42. Kita bagi 7 itu dapat 6 ya. 28 kita bagi 7 itu bisa dapat 4 ya. Bisa kita sederhanakan lagi ya. Kita bagi 2 dapat 3. Ini kita bagi 2 dapat 2. Dapatlah 3/2 sama dengan 75 per X ya. Sama seperti contoh sebelumnya, ini bisa kita kali silang ya, silang, sehingga menjadi 3 kali X sama dengan 75 kali 2 ya. Sehingga kita dapatkan 75 kali 2 dibagi 3, X sama dengan 75 dibagi 3 itu kita dapatkan 25 ya. 25 ya, betul 25. Sehingga 25 dikali 2 itu 50. Sehingga kita dapati besar sudut ROS adalah 50. Nah, ini karena hal ini contohnya sama dengan sebelumnya ya cara menjawabnya. Oke, next ya. Oke, nah bagaimana kalau ada soal yang hanya diketahui 2 buah informasi saja? Coba kita jawab ya. Pada gambar di bawah ini besar sudut AOB 40 derajat. Nah, di sini 40 derajat nih. 40 derajat ya. 40 derajat. Nah, jika luas juring OAB, luas juringnya itu 4, maka luas juring OBC adalah, berarti yang tanyakan luas juring ini berapa. Nah, sama seperti contoh sebelumnya. Bagaimana cara menjawab soal seperti ini? Kalau contoh sebelumnya kita mengharuskan ada minimal 3 buah informasi untuk menggunakan perbandingan. Nah, bagaimana kalau hanya 2 informasi saja yang diketahui? Nah, sebenarnya dalam soal ini tersirat ada 3 informasi ya. Bagaimana cara memecahkannya? Kita lihat di sini. Di sini ya, kita sudah dapatkan di sini 40 derajat ya. Derajat. Nah, ini sebetulnya secara tidak langsung menggambarkan soal berpelurus. Kalau berpelurus itu total 2 buah sudutnya mesti berjumlah 180 derajat. Nah, berarti atau artinya sudut yang di sini sebesar 140 derajat karena harus berjumlah 180 derajat. Artinya sudah ada 3 informasi yang kita dapatkan. Pertama 40 derajat, 140 derajat, dan 4 cm persegi. Bisa langsung kita bandingkan dengan menggunakan perbandingan ya. 40 derajat per 140 derajat sama dengan 4 per X. 0 dengan 0 bisa kita coret ya. 4 jika dibagi 2 hasilnya 2 ya. 14 dibagi 2 hasilnya 7. Sehingga bentuk sederhananya 2/7 sama dengan 4 per X. Sama seperti contoh sebelumnya, bisa kita kali silang ya. Sehingga kita dapatkan 2X sama dengan 4 dikali 7. X sama dengan 4 kali 7 sendiri 28 ya. Dibagi 2, X sama dengan 14 cm persegi. Sehingga kita dapati soal ini jawabannya adalah 14 cm persegi.
cukup mudah ya. Sekali lagi, apabila dirasa terlalu cepat penjelasannya, silakan diputar ulang video ini secara pelan-pelan supaya betul-betul memahami secara utuh dan komplit. Oke, kita langsung lanjut ke soal berikutnya ya. Pada gambar di bawah, besar sudut AOB 70 derajat. Panjang OC 12 cm dan panjang CB 6 cm. Tentukan luas daerah yang diarsir. Artinya yang ini ya. Dan pi yang kita gunakan adalah 22/7. Nah, bagaimana cara menjawab soal ini? Karena berkaitan dengan isi di dalam bagian dari lingkaran, berarti soal ini berkaitan dengan luas juring. Nah, bagaimana kita tahu cara menjawab soal yang bentuknya seperti ini? Nah, kita misalkan ini kita ingin mendapatkan bagian ini kan ya, secara ilustrasi berarti kita harus terlebih dahulu tahu bagian yang besarnya luasnya berapa, lalu kita kurangi bagian yang kecilnya sehingga kita dapatkan yang bagian ininya ya, dari pertanyaan itunya ya. Nah, berarti kalau berdasarkan gambar ya, itu panjang dari juring yang besarnya itu sebesar 18 cm. Kenapa 18 cm? Karena 12 ditambah 6 ya, dengan besar sudutnya 70 derajat ya. Sementara untuk juring yang kecilnya itu panjangnya 12 ya, dengan besar sudutnya juga sama, yang membedakan hanya panjangnya saja, yaitu 70 derajat ya. Oke, berarti sama-sama kita cari luas juringnya masing-masing ya. Oke. Yang pertama kita cari luas juring yang besar dulu ya. Luas juring sama dengan apa derajat kan ya, per 360. Langsung saja ya, dimasukkan aja 10/360 dikali luas lingkaran ya. Luas lingkaran itu pi r kuadrat, berarti 22/7 dikali r nya, berarti ini ya, r yang untuk lingkaran besar ya, 18 kali 18. Nah, ini bisa kita sederhanakan jadinya, kemudian 7 dengan 7 bisa ya, berarti sisanya tinggal 22 kali 18 kali 18 per 36. Oke, coba kita pelan-pelan ya, kita bagi 9 hasilnya 2, kita bagi 9 hasilnya 4, kita bagi 2 hasilnya 11, kita bagi 2 hasilnya 2. Kemudian 2 yang ini bisa kita coret dengan 2 yang ini, hasilnya tersisa 11 dikali 18. Sama dengan 198. Dapatlah luas juring yang besar bernilai 198. Sama seperti mencari luas juring yang besar, maka luas juring yang kecil cukup mengganti bagian yang jari-jarinya saja ya, karena yang membedakan hanya jari-jarinya saja. Oke, kita hapus dulu ya supaya ada space-nya yang lebih.
garis miring yang kecil ya, sama derajatnya sama-sama 70 per 360 dikali 22/7 dikali 12 dikali 12 ya. Kemudian ini 0 yang tadi bisa kita coret ya, 7 yang ini bisa kita coret dengan 7 yang ini, sehingga tersisa 22 kali 12 kali 12 per 36. Oke, kita coret 12, kita bagi 12 sisa 1 ya, ini dibagi 12 sisa 3, kemudian 12 dibagi 3 hasilnya 4, sehingga menghasilkan 22 dikali 4 dikali 1, hasilnya adalah 88. Nah, sehingga untuk mendapatkan hasil dari arsiran yang ini ya, itu kita tinggal mengurangkan saja luas juring yang besar dikurang luas juring yang kecil, sehingga kita dapatkan bagian arsiran itu 198 dikurang 88 sama dengan berapa jawabannya? 110 tuh cm persegi. Jawabannya yang C. Cukup panjang ya, tapi tetap menggunakan rumus yang sama, yang membedakan hanya nilai dari jari-jarinya. Nah, jadi kalau menemukan soal yang bentuknya seperti ini, kurang lebih cara menjawabnya seperti ini. Nah, apabila terlalu cepat penjelasannya, bisa diputar ulang video ini secara pelan-pelan supaya betul-betul memahami secara utuh dan komplit. Oke ya, soal yang terakhir yaitu berkaitan dengan luas tembereng. Nah, coba kita jawab ya. Pada gambar di bawah, panjang jari-jari OA sama dengan 14 cm. OA ya. OA di sini 14 cm. Luas daerah yang diarsir atau temberengnya adalah, nah, untuk mendapatkan luas tembereng itu berarti luas juring dikurang luas segitiga ya. Berarti kita harus mencari luas juringnya dulu, dan kebetulan luas segitiga di sini berbentuk siku-siku ya. Kita cari dulu luas juringnya ya. Luas juring sama seperti contoh sebelumnya, karena ini merupakan segitiga siku-siku sehingga derajatnya adalah derajat siku-siku, yaitu 90 derajat per 360 derajat sama dengan dikali pi r kuadrat ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi 1/4. Dari mana 1/4? Karena ini dibagi 91, ini dibagi 94 ya. 4 dikali pi nya kita cek. Nah, karena jari-jarinya merupakan kelipatan 7, berarti sudah dipastikan pi nya menggunakan 2/7 ya, dikali 14 kali 14. Nah, ini bisa kita coret 14 ini dengan 7 sehingga hasilnya 2. Nah, kemudian 2 ini bisa kita coret dengan 4 ini, hasilnya 2. Nah, 2 ini kita coret dengan 2, hasilnya 11, sehingga sisanya tinggal 11 dikali 14 ya. Nah, berapa 11 kali 14? Ya betul,
154. Nah, kita sudah menemukan luas juringnya. Sekarang tinggal kita cari luas segitiganya. Masih ingat luas segitiga rumusnya apa? Ya, betul sekali. Luas segitiga itu alas kali tinggi dibagi 2 ya. Nah, udah jelas ya. Alas dan tingginya sama, yaitu si jari-jarinya, sehingga 14 kali 14 bagi 2 ya. 14 coret dengan bagi 2, 7 ya, sehingga tersisa 14 dikali 7. Apakah 14 kali 7? 98. Oke, sudah lengkap informasinya. Yang pertama, luas juringnya kita sudah dapat. Yang kedua, luas segitiganya kita sudah dapat, sehingga kita bisa hasilkan atau kita bisa tentukan luas temberenya itu besarnya berapa, yaitu 154 dikurang 98, 56. Oke, jawabannya yang B. Oke, cukup mudah ya. Nah, jadi dari soal yang pertama tadi sampai soal ini itu semua berkaitan dengan panjang busur, luas juring, dan luas tembereng. Pada pertemuan selanjutnya kita akan coba bahas mengenai sudut pusat dan sudut keliling. Tetap terus pantau channel ini supaya menambah kemahiran kita dalam menjawab soal-soal matematika. Oke, sampai ketemu di pembahasan selanjutnya.